Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas praktikum anatomi fisiologi mata. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajriani dari Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megareski, program studi D3 Optometri. Dosen pengampu Dr. Soraya Arifin, SPMNkes. Saya akan membawakan materi tentang media refrakta, visual pathway, dan bagaimana kita bisa melihat. Media refrakta. Media refraksi anatomi mata adalah perubahan jalannya cahaya yang diakibatkan oleh media refrakta mata. Alat-alat refraksi mata terdiri dari permukaan kornea, humor aqueous atau cairan bilik mata, permukaan anterior dan posterior lensa, badan kaca atau corpus luteum. Kornea atau selaput bening adalah bagian depan mata yang tembus pandang yang menutupi iris dan pupil. Bila kornea disentuh, maka kelopak mata akan menutup secara refleks. Kornea tidak memiliki pembuluh darah. Lapisan kornea secara berturut-turut dari luar ke dalam yaitu epitel, Bowman, stroma, Leishman, dan endotel. Fungsi utama kornea adalah membiaskan atau membelokkan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata. Kornea juga memiliki fungsi lain yaitu melindungi mata dari partikel asing atau kuman atau kotoran dan paparan sinar ultraviolet yang dapat membahayakan mata. Humor aqueous. Humor aqueous adalah cairan berlendir yang transparan menyerupai plasma, namun memiliki konsentrasi protein yang rendah. Cairan ini dihasilkan oleh tubuh siliari, struktur yang mendukung lensa. Di belakang kornea terdapat cairan bening yang disebut sebagai aqueous humor, yang membantu penyaluran nutrisi ke jaringan-jaringan di mata. Kurangnya cairan ini bisa meningkatkan tekanan dalam mata, yang menimbulkan masalah pada mata seperti glaukoma. Lensa adalah transparan bikonveks struktur di mata bersama dengan kornea, membantu untuk membiaskan cahaya yang akan difokuskan pada retina, berfungsi untuk mengubah panjang fokus mata agar dapat fokus pada objek dari berbagai jarak, sehingga memungkinkan terbentuknya bayangan nyata yang tajam dari objek yang menarik pada retina. Penyesuaian lensa ini dikenal sebagai akomodasi. Lensa lebih rata pada sisi anterior daripada sisi posterior. Permukaan lensa pada bagian posterior lebih cembung daripada permukaan anterior. Di sebelah anterior lensa terdapat humor aqueous dan di sebelah posterior terdapat corpus luteus. Vitreous humor sering disebut juga tubuh vitreous atau vitreous adalah gel yang mengisi ruang antara lensa mata dan retina di dalam bola mata manusia atau vertebrata lainnya. Vitreous tidak berwarna, transparan, mengisi ruang antara lensa mata dan retina ke arah belakang mata. Fungsi cairan mata yaitu mempertahankan bola mata agar tetap bulat. Peranannya mengisi ruang untuk meneruskan sinar dari lensa ke retina. Visual pathway. Sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Sistem penglihatan menafsirkan informasi dari cahaya untuk mendirikan representasi dunia di sekeliling tubuh. Mata adalah alat utama sistem ini. Saraf optik. Intraocular part. Infraorbital part. Anterior terpisah dari otot ekstraokular oleh lemak orbita. Posterior terdiri annulus sin. Lateral terdiri dari ganglion siliar, cabang nervus 3, nervus nasosiliar, plexus simpatis, dan nervus abducens. Arteri oftalmika, nervus nasosiliar, vena oftalmica superior. Intracranial part berada di atas sinus cavernosa. Chiasma opticum terbentuk tepat di atas sela.
tertutupi hanya oleh lapisan pia mater dari selubung otak. Chiasma optikum, serat dari nasal menyilang, serat temporal tidak menyilang. Tractus opticum, pita silinder yang datar yang berjalan posterior lateral dari chiasma opticum. Setiap tractus terdiri dari serat temporal yang tidak menyilang dan serat nasal yang menyilang. Lateral genicular body, akson dari sel ganglion retina bernapas dengan dendrit dari sel LGB. Radiasi optik, loop Meyer, saat retina inferior melewati lobus temporal dan melingkari tonjolan dari vertikal lateral. Loop Barums, serat retina superior langsung ke posterior melewati lobus parietal, kapsul internal, dan berada di atas korteks visual. Korteks visual, tempat di mana dua titik retina korespondensi bertemu. Korteks visual kanan menerima impuls seperdua bagian kiri lapang pandangan. Korteks visual kiri menerima impuls dari seperdua bagian kanan lapang pandangan. Bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa melihat sebuah objek karena adanya pantulan cahaya pada objek itu. Pantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Setelahnya, cahaya berjalan melalui pupil dan lensa. Saat cahaya mencapai lensa, lensa akan memfokuskan cahaya tersebut ke sel-sel pada retina. Bila pembiasan cahaya pembentuk bayangan pada mata sama dengan panjang aksial bola mata, kita akan melihat dengan jelas tanpa bantuan kacamata. Bila pembiasan cahaya pembentuk bayangan pada mata lebih pendek dari panjang aksial bola mata, kita akan lebih melihat buram, disebut rabun jauh atau miopia, dan butuh bantuan kacamata lensa cekung atau minus agar melihat lebih jelas. Bila pembiasan cahaya pembentuk bayangan pada mata lebih panjang dari panjang aksial bola mata, kita akan melihat buram, disebut rabun dekat, hipermetropia, dan butuh bantuan kacamata lensa cembung atau plus agar melihat jelas. Perbedaan ketajaman penglihatan pada manusia bervariasi. Ada yang melihat sangat jelas dan tajam tanpa kacamata, atau sebaliknya, perlu bantuan kacamata agar dapat melihat jelas. Mengapa terjadi perbedaan? Karena terdapat keragaman dalam besarnya diameter aksial bola mata. Dalam kondisi normal, kekuatan pembelokan cahaya pada kornea maupun lensa adalah sama pada setiap orang, sehingga cahaya yang masuk ke dalam mata akan jatuh pada tempat yang sama, yaitu area penglihatan sentral. Ketika diameter aksial bola mata berbeda, maka posisi area penglihatan sentral berubah pula, dapat lebih depan atau lebih belakang dari posisi seharusnya. Untuk mengejar perubahan posisi area sentral diperlukan alat untuk merubah posisi jatuhnya cahaya, yaitu alat bantu refraksi seperti kacamata ataupun lensa kontak. Dalam mata terdapat 110 juta sel batang dan 6 juta sel kerucut. Sel batang berfungsi melihat gelap atau terang, sedangkan sel kerucut melihat warna. Masing-masing sel batang memiliki tugas untuk bekerja saat gelap atau terang, dan sel kerucut bekerja pada satu warna. Mata kita bekerja setidaknya 18 jam sehari. Sedangkan kapasitas bekerja sel batang dan kerucut hingga habis pigmen pembentuk bayangan tidak lebih dari 1 menit. Ketika ada sel batang atau kerucut kehabisan kapasitas pigmennya, maka fungsi pembentukan bayangan akan diambil alih oleh sel-sel lain walaupun pigmennya berbeda. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.